A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini, hari Ahad tanggal 10 Rajab tahun 1442 Hijriah atau 21 Februari 2021, kita melanjutkan kajian kitab Tauhid bersama dengan dua guru kita. Yang pertama Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Kita membaca buah karya beliau, kitab Tauhid, dan guru kita yang kedua yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kita merujuk penjelasannya kepada kitab beliau Al-Qaulul Mufid ala Kitabit Tauhid. Melanjutkan pertemuan yang sebelumnya, kita masih dalam pembahasan bab yang ke-6 di halaman 25. Silahkan para jamaah membuka bab yang ke-6 di halaman 25. Kali ini merupakan pertemuan yang ketiga. Di sini kita perhatikan dalam pembahasan ini ada beberapa dalil. Judulnya adalah Tafsir Tauhid dan Tafsir Syahadat La Ilaha Illallah. Dari bab 1, bab 2, bab 3 kemarin kita berbicara tentang Tauhid, 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 dan Tauhid. Maka seakan sekarang pertanyaannya tafsirnya apa begitu. Maka dijawab di bab ke-6 ini. Apa tafsir Tauhid dan apa tafsir Syahadat La Ilaha Illallah. Nah, di dalam pembahasan ini kita perhatikan ada beberapa dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Yang pertama, dalil Quran surat Al-Isra ayat 57. Ini sudah dibahas kemarin. Kemudian yang kedua, dalil Quran surat Az-Zukhruf ayat 26 sampai dengan 27. Ini juga sudah dibahas kemarin. Kemudian dalil yang ketiga yaitu surat At-Taubah ayat 31. Itu juga sudah dibahas kemarin. Saya tidak baca lagi, nanti akan disebutkan di kesimpulan. Kemudian dalil yang keempat di halaman 26, surat Al-Baqarah ayat 165. Nah, kemarin kita sampai di situ pembahasannya. Kita lihat surat Al-Baqarah ayat 165. Allah Subhanahu wa taala berfirman di halaman 26, dalil yang pertama, wa minan nasi, dan di antara orang-orang, man yattakhidhu min dunillah, ada yang menjadikan selain Allah andadan sebagai tandingan-tandingan. Jadi di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan. Yuhibbunahum, orang-orang itu mencintai tandingan-tandingan tersebut kahubbillah, seperti mereka mencintai Allah. Jadi mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut seperti mencintai Allah, dan ini salah. Yang benar adalah mencintai Allah saja murni. Ketika menjadikan tandingan selain Allah, kemudian mencintai tandingan tersebut seperti mencintai Allah, itu nggak benar. Misalkannya kemarin contohnya ya, yang disebutkan sekilas kemarin terkait Allah dengan Rasulullah SAW.
Nggak boleh kita cinta kepada Rasulullah SAW seperti cinta kepada Allah, nggak boleh. Yang benar bagaimana? Yang benar kita cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah itu gara-gara memang diperintah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang benar. Jangan sampai cinta Rasulullah kayak cinta kepada Allah, ini nggak boleh. Apalagi cinta kepada selain Allah seperti cinta kepada selain Allah saja, begitu nggak boleh. Yang cinta kepada selain Allah, cinta kepada Allah, dua-duanya ada sama diri dia, itu salah. Apalagi kalau nggak ada cinta kepada Allah, cintanya kepada selain Allah saja. Nah, kemarin disebutkan sekilas, ada di antara kaum muslimin yang mereka lebih menjagokan cintanya kepada selain Allah. Ini mungkin karena mereka hilaf, mereka nggak paham, sehingga ketika mereka mengucapkan terkait masalah sumpah, mereka mengatakan, Anda kalau bersumpah atas nama wali kita nggak boleh bohong. Kalau bohong kualat. Tapi kalau Anda bersumpah atas nama Allah, terserah deh, mau bohong mau nggak terserah. Ini lihat, lebih gede cintanya kepada selain Allah, dan itu salah. Makanya dalam ayat ini Allah mengatakan, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman itu lebih besar cinta mereka kepada Allah. Jadi itu maknanya adalah, yang pertama, mereka yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah, mereka mencintai tandingan tersebut seperti mereka mencintai Allah. Kalau dibandingkan orang beriman, masih besar cintanya orang beriman kepada Allah. Atau misalkannya makna yang kedua, mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut kayak orang beriman mencintai Allah, tetap masih lebih besar orang beriman mencintai Allah. Kenapa? Karena cinta mereka terbagi dua. Cinta kepada Allah iya, cinta kepada tandingan tersebut juga iya. Tapi kalau orang beriman nggak ada itu. Murni cintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu yang benar. Makanya tafsir syahadat la ilaha illallah, kita kan syahadatnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ketahuilah, kita harus cinta kepada Allah murni 100%. Itu diantara maknanya. Makanya kemarin sebagai penutup pembahasan terkait dalil tersebut, kesimpulannya bahwa disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, cinta itu ada 3 macam. Cinta itu ada 3 macam, kemarin disampaikan sebagai penutup pembahasan tersebut. Yang pertama, al-mahabbatu lillah, cinta kepada Allah atau cinta karena Allah. Wa hadhihi la tunafit tauhid. Ini tidak menghilangkan tauhid kita kepada Allah. Bal hiya min kamalihi. Bahkan itu sebagai penyempurna kalau kita cinta karena Allah, cinta kepada Allah, apa-apanya karena Allah. Fa awthaqa urul iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Maka tanda iman yang terkuat itu adalah cinta dan benci karena Allah. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah wal mahabbatu lillah hiya an tuhibba hadza syai' li'anna Allah yuhibbu. Jadi cinta karena Allah, kita mencintai sesuatu karena Allah mencintai sesuatu tersebut. Sawa'un kana syakhsan aw amalan, baik itu seseorang ataupun perbuatan. Jadi kita cinta kepada Allah kenapa? Kita cinta kepada Rasulullah kenapa? Karena Allah cinta kepada Rasulullah. Seperti itu. Jadi bukan kita cinta kepada Rasulullah kayak kita cinta kepada Allah, salah. Kita cinta kepada Rasulullah karena Allah mencintai Rasulullah SAW. Atau kita cinta kepada amal-amal saleh karena Allah mencintai amalan-amalan tersebut. Wa hadza min tamamit tauhid. Maka ini termasuk kesempurnaan tauhid. Itu cinta yang pertama, cinta karena Allah. Kemudian yang kedua, al-mahabbatu tabi'iyyah allati la yu'athiraha al-mar'a ala mahabbatillah. Cinta tabiat, secara tabiat, cinta alami, yang mana itu tidak ada efeknya dengan cinta kita kepada Allah. Fahadhihi la tunafi mahabbatillah. Ini tidak ada ngefek sama sekali ke cinta kepada Allah. Kama habbati zauja wal walad wal mal. Sebagaimana seseorang mencintai istrinya, suaminya, anaknya, hartanya. Ini kan nggak ada ngefek dengan cinta kepada Allah. Walihada lama su'ilan Nabiyyu SAW. Maka Nabi SAW ketika ditanya, man ahabbun nas ilaika, siapa orang yang paling engkau cintai? Qala Aisyah. Maka Nabi menjawab Aisyah. Nggak ada efek dengan cinta kepada Allah, nggak nyampur. Beda. Ini namanya cinta alami.
Qila faminar rijal, kemudian Nabi ditanya, dari laki-laki siapa? Qala abuha. Nabi jawab, bapaknya. Ini hadis Bukhari dan Muslim. Kemudian contoh cinta yang lain, kita favorit cinta sama makanan, minuman dan yang lain-lain, ini kagak ngefek kepada cinta kepada Allah, itu cinta alami dan tidak masalah. Kemudian yang ketiga, al-mahabbatu ma'allah allati tunafi mahabbatillah. Mencintai sesuatu bersamaan itu dia mencintai Allah, yang mana ngefek dengan cintanya kepada Allah. Wa hiya an takuna mahabba ghairillah ka mahabbatillah au aktsar min mahabbatillah, yaitu seseorang mencintai selain Allah sama seperti dia cinta kepada Allah. Bihaits, gambarannya seperti apa? Idza ta'aradat mahabbatallah wa mahabbat ghairi qaddama mahabbat ghairillah. Kalau memang bertolak belakang antara cintanya kepada Allah dengan cinta kepada selain Allah, dia lebih menjagokan cinta kepada selain Allah. Kayak tadi, kamu kalau sumpah atas nama wali kita, jangan bohong, tak kualat. Tapi kalau sumpah atas nama Allah, bebas, mau bohong mau enggak terserah. Ini berarti dia lebih mendahulukan, menjagokan cintanya kepada selain Allah, dan itu tidak benar. Wadzalika idza ja'ala hadhil mahabbah niddan li mahabbatillah yuqaddimuha ala mahabbatillah aw yusawiha biha. Jadi kalau memang bentrok antara cinta ini dan cinta itu, dia lebih menjagokan cintanya kepada selain Allah, bahkan lebih lagi. Ini yang salah. Maka yang jadi patokan dalam pembahasan ini, annallaha ja'ala haula'il ladzina sawu mahabbatallah bi mahabbati ghairihi musyrikin. Allah menjadikan orang-orang yang dia cinta kepada Allah, cinta juga kepada selain Allah, sama cintanya, Allah katakan mereka sebagai orang-orang musyrik. Maksudnya musyrik menyamakan cinta mereka kepada Allah dengan cintanya kepada selain Allah. Ja'ilina lillahi andadan, sama dengan itu menjadikan tandingan-tandingan selain Allah, menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan. Karena Allah membahasakan dalam ayat ini, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillah andadan, dan itu salah. Itu ayat tersebut. Sekarang kita lanjut ke dalil hadis. Perhatikan dalil hadis di halaman 26. Di sini disebutkan oleh penulis rahimahullah, Syekh Muhammad At-Tamimi, diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Nabi SAW bersabda, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang berkata la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Karena makna la ilaha illallah sudah kita sampaikan pada beberapa pertemuan sebelumnya. Yang familiar di kita, terjemahan la ilaha illallah, ada terjemahan tiada pencipta selain Allah. Yang pernah melihat mungkin ingat. Kemudian la ilaha illallah, ada terjemahan tiada Tuhan selain Allah. Kemudian la ilaha illallah, apalagi terjemahannya? Ada yang ingat? Ya, yang familiar ada tiada Tuhan selain Allah, kemudian tidak ada pencipta selain Allah. Ini dua-duanya salah. Dua-duanya salah. Salahnya bagaimana? Lihat yang pertama, misalkannya tiada Tuhan selain Allah, berarti yang dituhan-tuhanin Allah semua dong. Itu salah kan? Jadi kalau la ilaha illallah terjemahannya tiada Tuhan selain Allah, berarti yang dituhan-tuhanin semuanya Allah semua dong. Nah, itu salah berarti. Kemudian tiada pencipta selain Allah, berarti semua yang mencipta Allah semua dong. Semua yang mencipta Allah, sementara kan yang mencipta ini, mencipta itu kan banyak itu. Ini juga salah juga. Makanya la ilaha illallah terjemahan yang pas apa? La ma'bud bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Itu terjemahan yang pas. Makanya man qala la ilaha illallah, barang siapa yang dia berkata la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Wa kafara bima yu'badu min dunillah, wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan dia mengingkari semua yang disembah selain Allah. Semua yang diibadahi selain Allah harus diingkari. Kemarin sudah disampaikan. Seperti misalkannya Nabi Isa alaihissalam, termasuk yang diibadahi selain Allah. Tapi kita beriman kepada Nabi Isa. Cuma kita nggak beriman Nabi Isa berhak diibadahi begitu. Hanya saja kita beriman kepada Nabi Isa.
Itu Allah tegaskan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 116 sampai 117. Nanti insya Allah detailnya kita bahas di pertemuan tafsir hari Sabtu insya Allah ba'da subuh setiap pekan kecuali pekan pertama. Sementara kita sekarang baru sampai di surat An-Nisa. Nanti ada kalanya nyampe ke Al-Maidah, insya Allah kita bahas ini. Jadi sekilas kita sampaikan ayatnya. Allah berfirman, wa iz qala Allah, ingatlah ketika Allah berfirman, ya Isa bin Maryam, wahai Nabi Isa, wahai Isa bin Maryam, anta qulta linnas, apakah engkau berkata kepada orang-orang, ittakhiduni, jadikan aku, wa ummi, kemudian jadikan ibuku, ilahaini min dunillah, sebagai dua Tuhan selain Allah. Jadi ada Tuhan Allah, Tuhan Nabi Isa, sama Tuhan ibunya. Apakah engkau benar bilang begitu sama orang-orang, kata Allah. Qala, maka Nabi Isa menjawab, subhanak, maha suci engkau ya Allah, ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaq, tidak pantas bagiku mengatakan sesuatu yang tidak benar. In kuntu qultuhu faqad alimta, kalau aku benar mengatakan itu, engkau tahu duluan. Ta'lamu ma fi nafsi, engkau tahu apa yang ada dalam hatiku, wala a'lamu ma fi nafsik, sementara aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub, engkau adalah maha gaib, maha mengetahui dan maha gaib. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi, aku enggak ngomong apa-apa sama mereka kecuali sesuatu yang engkau perintahkan saja ya Allah, yaitu anibudullah rabbi wa rabbakum, aku hanya bilang sama mereka agar beribadah kepada Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Wa kuntu alaihim syahida, aku jadi saksi di tengah-tengah mereka. Madumtu fihim, waktu aku masih hidup dulu. Falamma tawaffaitani, ketika aku sudah tidak ada, kunta antar raqiba alaihim, maka engkau yang mengawasi mereka ya Allah. Wa anta ala kulli syai'in syahid, dan engkau menguasai, engkau maha mengetahui atas segala sesuatu. Maka di sini sebagai patokan bahwa kita beriman kepada Nabi Isa, tapi kita tidak setuju Nabi Isa berhak diibadahi. Di sini ingat sekali lagi, lihat, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, barang siapa yang berkata la ilaha illallah dan mengingkari yang diibadahi selain Allah. Berarti di sini sebagai dalil apa? Sebagai dalil enggak cukup mengatakan la ilaha illallah saja. Itu yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dalilun ala annahu la yakfi mujarradut talaffuz bila ilaha illallah. Ini menunjukkan bahwa enggak cukup kita mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, enggak cukup. Terus bagaimana? Balla budda an takfura bi ibadati man yu'badu min dunillah. Engkau harus mengingkari semua ibadah, semua yang diibadahi selain Allah harus diingkari. Bal wa takfuru aidan bi kulli kufur. Bahkan lebih dari itu, engkau harus mengingkari semua bentuk kekufuran. Jadi enggak cukup la ilaha illallah kemudian kekufuran tidak diingkari, enggak cukup, tapi harus mengingkari semua bentuk kekufuran. Makanya faman yaqulu la ilaha illallah, barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah wa yara anna an-nasara wal yahudul yaum ala dinin sahih, kemudian dia berkata orang Nasrani, orang Yahudi yang sekarang. Lihat, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah enggak bahas yang dulu ya, yang sekarang. Kita punya apa? Orang itu berkeyakinan mereka agamanya benar, falaisa bimuslim. Secara umum maka bukan orang Islam dong. Karena kalau orang Islam itu la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, berkata la ilaha illallah dan mengingkari semua yang kufur-kufur selain Allah. Jadi jangan dibilang benar. Kemudian waman yaral adyan afkaran yakhtaru minha ma yurid falaysa bimuslim. Barang siapa yang dia punya pandangan agama itu adalah pola pikir yang orang bebas pilih mana aja, berarti bukan Islam dong. Terus yang benar apa? Balil adyan aqaid mafrudatun min qibalillah. Yang benar adalah agama ini itu keyakinan yang udah Allah kasih, harus diikuti, bukan adyan itu pikiran yang orang bebas memilih, tidak. Yatamasyan nas 'alaiha, orang harus berpedoman dengan agama tersebut. Walihada yunkiru ala ba'dun nas fi ta'birihi biqauli al-fikrul islami. Makanya kita katakan enggak pas ya kalau ada orang mengatakan ini pemikiran Islami, enggak boleh. Yang benar apa? Balil wajib an yuqal ad-din al-islami.
Yang benar adalah kita bilang agama Islami. Atau misalkannya apa? Manhaj Islami. Jangan dibilang pemikiran Islami. Nggak pas. Ya, awil aqaid Islamiyah. Atau kita katakan ini sebagai akidah Islamiyah, nggak apa-apa. Nah, wala ba'sa biqaulil mufakkir al-islami. Tapi kalau kita berkata misalkannya apa? Cendekiawan Islam, nggak masalah. Atau misalkannya ahli apa namanya? Ilmuwan Islam, nggak masalah. Tapi kalau kita kata pemikiran Islam, nggak boleh, karena ini adalah dari Allah datangnya. Makanya jangan dibilang pemikiran Islam, tapi katakan akidah Islam, berbeda. Tapi kalau kita bilang ilmuwan Islam, ya ilmuannya orang Islam, nggak masalah. Ya, itu yang dimaksud. Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah. Ya, barang siapa yang berkata la ilaha illallah dan dia mengingkari sesembahan selain Allah, haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah. Maka kalau demikian dia berkata la ilaha illallah dan mengingkari sesembahan selain Allah, baru dapat yang pertama, haruma maluhu, haram hartanya, nggak boleh diambil, nggak boleh diambil. Kemudian wadamuhu, haram darahnya, nggak boleh ditumpahkan. Wahisabuhu 'ala Allah, dan perhitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perhitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau berkata la ilaha illallah ya sudah. Kemudian dia wa kafara bima yu'badu min dunillah. Tapi kalau kita berbicara secara zahir, ini lain pembahasan. Ya, nanti insyaallah akan dibahas di tafsir Sabtu yang akan datang. Ya, terkait firman Allah, ketika ada orang yang mengucapkan salam, itu kita tidak boleh buru-buru menilai dia kafir langsung dibunuh karena ingin ngejar ghanimah yang lagi dia pegang dan seterusnya. Ini insyaallah dibahas di tafsir yang akan datang insyaallah. Kemudian kita perhatikan yang berikutnya. Lanjutannya di sini dikatakan keterangan tentang bab ini. Keterangan tentang bab ini, maksudnya bab ini adalah tafsir tauhid dan tafsir la ilaha illallah. Keterangan tentang bab ini adalah pada bab-bab berikutnya. Artinya apa? Bab-bab berikutnya yang nanti akan dibahas itu semuanya sebagai pendukung keterangan tafsir tauhid dan tafsir la ilaha illallah. Contoh misalkannya, coba dibuka bab berikutnya apa? Bab berikutnya bab 7. Termasuk syirik memakai gelang, benang dan sejenisnya sebagai pengusir atau penangkal mara bahaya. Ini termasuk bagian dari tafsir tauhid, termasuk bagian dari tafsir la ilaha illallah. Atau bab berikutnya lagi, lihat bab ke-8 tentang ruqyah dan tamimah. Ini juga termasuk bagian dari tafsir tauhid, tafsir la ilaha illallah. Dan bab yang berikutnya. Berarti terkait tafsir tauhid dan tafsir la ilaha illallah tidak bisa kita belajar berhenti sampai di bab ini aja, nggak bisa. Berarti harus sampai tuntas kitab tauhid beres, kan begitu. Makanya di sini disebutkan apa? Keterangan tentang bab ini adalah pada bab-bab berikutnya. Semua bab-bab berikutnya menerangkan tentang tafsir tauhid dan tafsir la ilaha illallah. Apalagi Nabi mengatakan al ilmu bitta'allum. Ya, belajar itu dikit-dikit. Artinya apa? Belajar itu terus. Nggak bisa belajar sekali duduk udah langsung jago, atau selesai satu kitab udah langsung jago, tidak. Ya, tapi belajar itu terus dan terus. Kemudian lihat berikutnya. Adapun kandungan bab ini menyangkut masalah yang paling besar dan paling mendasar, yaitu tafsir tauhid dan tafsir syahadat. Masalah tersebut telah diterangkan dalam bab ini dengan beberapa hal yang cukup jelas. Antara lain, 1, ayat dalam surat Al-Isra. Ayat dalam surat Al-Isra. Mana surat Al-Isra? Bisa dilihat di halaman sebelumnya, di halaman 25. Surat Al-Isra ayat 57. Dalil pertama di halaman 25. Apa bunyinya? Lihat bunyinya. Ulaika alladina yad'un. Ulaika, mereka itu, alladina yad'un, yang mereka berdoa kepadanya. Lata, Uzza, Manat, kan orang-orang dulu pada datang berdoa ke Lata, Uzza, Manat. Katanya Lata, Uzza, Manat ini kan orang-orang soleh di masa hidupnya, begitu kan. Nah, mereka itu yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Aslinya
mengharap kepada Rabb mereka wasilah. Jadi Lata, Uzza, Manat semuanya mengharapkan kepada Rabb mereka wasilah. Wasilah itu artinya apa? Wasilah itu artinya sesuatu yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Lata, Uzza, Manat semasa hidupnya mereka orang-orang soleh, mereka semuanya melakukan amal-amal soleh biar tambah dekat kepada Allah. Ini datang orang-orang ke Lata, Uzza, Manat mau ngapain begitu? Sementara Lata, Uzza, Manat aja pengen dekat kepada Allah. Sementara orang-orang ini ngapain datang? Harusnya mereka datangnya kepada Allah, bukan Lata, Uzza, Manat. Atau gambaran zaman sekarang nih, orang-orang yang dianggap soleh, para wali yang masa hidupnya soleh, sementara orang-orang yang datang setelahnya gagal paham. Mereka datang ke kuburan para wali yang ngarepnya macam-macam ya. Tapi kalau ziarah kubur, kemarin kita sudah bilang ziarah kubur sesuatu yang syar'i. Kita nggak bahas ziarah kuburnya. Mereka yang jadi masalah datang ke kubur para wali-wali itu, orang-orang soleh, tapi mereka kayak pengen dekat, tambah dekat kepada Allah begitu kan. Sementara orang-orang soleh itu kemarin waktu masih hidup, mereka juga melakukan ibadah-ibadah biar dekat kepada Allah. Ngapain nih orang-orang belakangan datang ke orang-orang soleh? Harusnya datangnya kepada Allah, itu maksudnya. Jadi orang-orang itu pun, orang-orang soleh itu pun, mereka nyari wasilah kepada Allah. Ayyuhum akrab. Mereka balap-balapan, siapa yang lebih dekat kepada Allah. Datang orang belakangan pengen dekat kepada Allah, kok datangnya ke mereka? Ini salah, harusnya datangnya kepada Allah. Wa yarjuna rahmatahu. Dan mereka orang-orang soleh itu dulu waktu masih hidup, mereka ngarep rahmat Allah. Ini orang datang ngarep rahmat Allah, kenapa datangnya bukan ke Allah, datangnya ke wali-wali itu gitu. Wa yakhafuna azabah. Orang-orang soleh itu dulu waktu masih hidup, mereka juga takut siksa Allah. Nah ini orang-orang yang belakangan takut siksa Allah, ngapain datangnya ke orang-orang soleh itu? Harusnya datangnya kepada Allah. Inna adzaba rabbika kana mahdhura. Sesungguhnya siksa Tuhanmu itu betul-betul menakutkan. Tapi yang jadi masalah, ngapain datangnya ke orang soleh itu? Sementara orang soleh itu aja dulu waktu hidupnya mereka balap-balapan dekat-dekat kepada Allah. Kemudian mereka mengharap rahmat Allah, mereka takut siksa Allah. Datang orang belakangan tak ngarap rahmat Allah, takut siksa Allah, nyari wasilah, tapi ngapain nyarinya ke mereka? Harusnya nyarinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud dari dalil yang pertama. Kita lihat lanjutnya di halaman 26. Ya, masih nomor 1, ayat dalam surat Al-Isra. Diterangkan dalam ayat ini bantahan terhadap kaum musyrikin yang berdoa meminta kepada orang-orang saleh. Maka ayat ini mengandung suatu penjelasan bahwa perbuatan mereka itu adalah syirik akbar, syirik besar. Kita ulangi kalimat yang pertama. Diterangkan dalam ayat ini bantahan terhadap kaum musyrikin yang berdoa meminta kepada orang-orang saleh. Orang-orang musyrik, lihat, orang-orang musyrik berdoa kepada orang-orang saleh. Mereka datang ke Lata, Uzza, Manat. Kalau zaman dulu kan begitu. Tapi dibantah sama ayat ini, disalahin sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjutannya, maka ayat ini mengandung suatu penjelasan bahwa perbuatan mereka itu adalah syirik akbar. Dari mana keterangannya? Lihat di catatan kaki. Dapat diambil kesimpulan dari ayat dalam surat Al-Isra tersebut bahwa tafsir tauhid dan tafsir syahadat la ilaha illallah, yaitu meninggalkan apa yang diamalkan kaum musyrikin, seperti memohon kepada orang-orang soleh dan meminta syafaat mereka. Berarti kalau yang bertanya, apa sih tafsir tauhid? Apa sih tafsir la ilaha illallah? Berdasarkan ayat dalam surat Al-Isra, tafsirnya adalah meninggalkan amalan orang musyrik. Apa amalan mereka? Mereka datang ke itu orang-orang soleh. Mereka minta apa? Mereka minta syafaat. Kemudian mereka minta apa? Mereka mungkin minta sorga, minta tambah dekat kepada, dan seterusnya. Maka tafsir tauhid, tafsir la ilaha illallah adalah meninggalkan amalan tersebut. Itu penjelasan dalil yang pertama. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, masalah yang kedua adalah ayat dalam surat Baro'ah. Kita lihat surat Baro'ah, surat At-Taubah di halaman 25. Yang paling bawah ya, ayat 31, dalil ketiga. Allah berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum. Mereka menjadikan
orang alimnya, ahbar, orang alim, kemudian ruhban, orang yang ahli ibadah. Orang yang rajin ibadah sama orang alim berbeda. Bedanya apa? Bedanya kita ingat kasus orang yang membunuh 99 orang. Pertama, dia datang ke ahli ibadah. Dia lihat ada orang ibadahnya Masya Allah, dia deketin, dia curhat. Dia bilang apa? Dia habis bunuh orang 99. Kemudian pengen tobat. Kata ahli ibadah, ya nggak ada pintu tobat, udah ngeri 99 orang dibunuh. Karena dia kesel, ahli ibadah dibunuh. Akhirnya dia bunuh 100 orang. Kemudian dia cari, dia ketemu sama ahli ilmu. Ahli ilmu, ilmunya luas. Kemudian ketika dia curhat, dia nanya, kata ahli ilmu, Allah Maha Pengampun. Diunjukin cara tobat. Selesai, sampai akhir hadis, dia mati di jalan. Kemudian ada malaikat rahmat, malaikat azab, rebutan. Kemudian singkatnya diukur, singkat hadisnya itu diukur. Kemudian dia lebih dekat kepada taubatnya, maka dia dibawa oleh malaikat rahmat masuk surga. Nah, di sini beda ahli ibadah dengan ahli ilmu. Ittakhadhu ahbarahum, mereka menjadikan ahbar ahli ilmu. Kemudian ruhban ahli ibadah, arbaban min dunillah, sebagai tandingan-tandingan selain Allah. Wal Masih ibn Maryam, dan Nabi Isa bin Maryam juga begitu, dijadikan sebagai tandingan-tandingan selain Allah. Tapi patokannya adalah kalimat yang pertama itu. Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. Sementara mereka tidak diperintah kecuali beribadah kepada Tuhan yang satu, kepada Allah saja. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Subhanahu amma yusyrikun, Maha suci Allah dari yang mereka sekutukan. Sekarang kita lihat lagi di halaman 26, ayat dalam surat Bara'ah atau At-Taubah. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa kaum ahli kitab, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, telah menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib mereka orang-orang ahli ibadah. Jadi ada orang alim, ada orang ahli ibadah. Nah, mereka dijadikan sebagai Tuhan selain Allah. Dan Allah juga menjelaskan bahwa mereka hanya diperintahkan untuk beribadah kepada satu sembahan. Kan dalam ayat begitu. Yang pertama Allah ngabarin mereka menjadikan ahli ilmu sama ahli ibadah sebagai Tuhan selain Allah. Kemudian yang kedua, Allah ngasih tahu mereka tidak diperintah kecuali untuk beribadah hanya kepada Allah saja. Kemudian lanjutannya, dan semua itu disertai dengan penjelasan bahwa tafsir ayat ini jelas dan tidak dipermasalahkan lagi, yaitu mematuhi orang-orang alim dan rahib-rahib dalam tindakan mereka yang bertentangan dengan hukum Allah, dan maksudnya bukan berdoa kepada mereka. Jadi di sini bahasanya adalah mereka menjadikan ahli ilmu dan ahli ibadah sebagai tuhan-tuhan selain Allah, ya kan? Maka di sini yang tadi terakhir kita baca, dan itu semua disertai dengan penjelasan bahwa tafsir ayat ini jelas dan tidak dipermasalahkan lagi. Artinya apa? Sekilas mereka itu nggak masalah, mereka orang itu nggak masalah. Karena apa? Ketika turun ayat ini, salah seorang sahabat berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kita tidak pernah beribadah kepada para ahli ilmu kita. Kita tidak pernah beribadah kepada orang-orang ahli ibadah kita. Salahnya di mana begitu? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan apa? Bukankah kalau mereka ngomong apa aja kalian ikutin? Kemudian dijawab iya. Nah itu ibadah kalian, ngikutin omongan mereka. Maka di sini lihat kata-katanya, yaitu mematuhi orang-orang alim dan rahib-rahib dalam tindakan mereka yang bertentangan dengan hukum Allah, dan maksudnya bukan berdoa kepada mereka. Jadi mereka nggak beribadah kepada rahib-rahib, mereka nggak beribadah kepada ahli ibadah, ahli ilmu, enggak. Cuma masalahnya mereka mematuhi walaupun bertentangan dengan hukum Allah. Makanya kemarin kan sedikit pelajaran disampaikan bahwa ketika kita mendengar penjelasan dari seorang alim, kemudian kita amalkan itu penjelasan, jangan gara-gara kita ngelihat orang alim itu yang ngomong, tapi kita amalkan gara-gara apa? Gara-gara itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu lebih selamat. Ya, kita lihat ada ustadz senior ngomong masalah ini, masalah ini, masalah ini, kita agak cenderung ke pendapatnya. Cek hati kita. Kita ngamalin gara-gara kita ngelihat ustadz itu atau gara-gara kita ngelihat dalil, gitu. Kalau gara-gara kita ngelihat ustadz itu, ini bahaya. Namanya apa? Menjadikan sekutu selain Allah, gitu kan? Makanya
perhatikan masalah ini. Kemudian lihat di catatan kaki nomor 23 di halaman 27. Dapat diambil kesimpulan dari ayat dalam surat Bara'ah atau At-Taubah tersebut bahwa tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah yaitu pemurnian ketaatan kepada Allah dengan menghalalkan apa yang dihalalkan Allah dan mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah. Jadi apa kata Allah halal, halal, apa kata Allah haram, haram. Jangan apa kata ahli ilmu, apa kata ahli ibadah. Ini yang jadi masalah di ayat tersebut. Ya, mereka orang-orang ahli kitab nurutin apa kata ahli ilmunya, apa kata ahli ibadahnya, walaupun salah. Wait. Kalau bener aja itu hati-hati gitu. Jangan sampai ngamalin kebenaran gara-gara ahli ilmu, gara-gara ahli ibadah, gara-gara ngelihat ustadznya senior, kemudian dipakai itu pendapatnya. Enggak. Akan tapi kita amalkan gara-gara itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, gara-gara itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Sama juga ketika mengamalkan fatwa ulama, bukan gara-gara ulamanya itu yang senior, tidak. Akan tapi kita melihat dari sisi yang lain, mungkin karena keluasan karena keilmuan beliau, menguasai Al-Qur'an, As-Sunnah, sehingga menyimpulkan fatwa demikian dan fatwanya lebih pas. Ini kan lebih selamat ketimbang gara-gara ngelihat yang bersangkutan. Ya, wallahu alam. Sudah masuk waktu azan Isya? Belum? Di jam saya sudah. Sebentar lagi azan insyaallah. Muazin fadal. Boleh azan dulu insyaallah. Nyampe sini bunyi insyaallah. Baik, bismillah kita lanjutkan. Insyaallah selesai malam ini. Ya, dalil yang pertama tadi ulaikal ladzina yad'un, mereka yang kalian datangin, kalian ibadahin, kalian doa begitu. Nah, di sini disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, doa itu ada 3. Yang pertama boleh, seperti dalam hadis Nabi SAW, wa idza da'aka fa'ajibhu. Ini bahasa letterleknya, wa idza da'aka, kalau dia berdoa kepadamu, fa'ajibhu, maka penuhi doanya. Maksudnya kalau dia mengundangmu begitu. Karena kita lagi nyampein bahasa letterleknya biar lebih nyambung ke pembahasan. Ya, wa idza da'aka fa'ajibhu, kalau dia berdoa kepadamu, maka jawab doanya. Artinya kalau dia ngundang kamu, penuhi undangannya. Dalam artian perkara-perkara yang orang minta sama kita, kita mampu, maka tidak masalah.
Kemudian yang kedua, ada berdoa kepada makhluk secara mutlak. Apa aja dianggap makhluk itu bisa begitu. Ini syirik, nggak boleh. Kemudian yang ketiga, berdoa kepada makhluk yang udah meninggal. Artinya apa? Minta sesuatu kepada orang yang udah mati. Ini juga syirik. Kenapa? Pasti dia minta sesuatu, ada sesuatu di hati dia. Dalam artian apa? Nganggapnya beginilah, begitulah, begini. Karena kenapa dia minta sama orang mati? Kan begitu. Nah, ini juga syirik besar. Jadi yang pertama boleh. Yang kedua, secara mutlak orang hidup, orang mati kalau nggak sanggup, ini juga nggak boleh, syirik besar. Dia minta mesti ada sesuatu di hatinya, nganggapnya macam-macam orang sakti dan seterusnya. Ini syirik besar, tidak boleh. Dan yang ketiga, kepada orang mati, ini juga sama. Dia minta sama orang mati, mesti pikirannya pikiran lebih. Itu juga tidak boleh. Kemudian yang pertama tadi syiriknya syirik doa. Yang kedua syiriknya syirik taat, ya kan? Syiriknya syirik taat. Kenapa dibilang syirik? Gara-gara dia nurutin, kalau bahasa kita mungkin nurutin ustadznya, tapi kelewatan. Biar dikata salah, pokoknya benar. Kalau sesuai yang disebutkan dalam ayat, nurutin ahli ilmunya atau nurutin ahli ibadahnya, kelewatan. Dan itu nanti akan disebutkan secara rinci dalam pembahasan bab man atau al-umara wal ulama fi tahlil ma harramallah au bil aqs. Jadi ada pembahasan terkait orang yang taat sama ulil amri atau sama ulama yang halal dan yang diharamkan oleh Allah. Nanti akan dibahas secara khusus insya Allah di bab tersebut. Kemudian yang ketiga, kita lanjutkan yang ketiga di halaman 27. Kata-kata Al-Khalil Ibrahim alaihissalam kepada orang-orang kafir. Innani bara'un mimma ta'budun illallazi fatarani. Itu di halaman 25, dalil kedua, ayat 27. Ada disebutkan illallazi fatarani, disebutkan innani bara'un mimma ta'budun, ayat 26 ya. Wa idh qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illalladzi fatarani fa innahu sayahdin. Nah, ini kita lihat lagi di halaman 27. Di sini beliau mengecualikan Allah dari segala sesembahan. Ini kemarin sudah dijelaskan. Ada kata-kata illalladzi fatarani, kecuali yang telah menciptakan aku. Kalau di syahadat la ilaha illallah, kata-katanya mirip dengan illallah. Ya, kalau di ayat illalladzi fatarani, tapi kalau di syahadat illallah. Paham nggak nih? Ya. Ada yang nggak paham? Paham insyaallah? Saya ulangi. Lihat ayat 25 deh. Lihat ayat 25. Bukan ayat 25, halaman 25. Naskah kedua. Wa isqala Ibrahim. Ingat ketika Ibrahim berkata li abihi, kepada bapaknya, wa qaumihi, kepada kaumnya, innani bara'un mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri dari yang kalian sembah. Ini mirip-mirip la ilaha. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah, begitu. Innani bara'un mimma ta'budun, aku berlepas diri dari yang kalian sembah, mirip-mirip la ilaha. Kemudian illallazi fatarani, kecuali yang telah menciptakan aku, mirip-mirip illallah. Itu maksudnya. Jadi kalau di ayat innani bara'un mimma ta'budun illallazi fatarani, tapi kalau diaplikasikan kepada syahadat, syahadatnya la ilaha illallah. Cuma beda ungkapan tapi maknanya sama. Itu maksudnya. Lihat lagi di halaman 27. Ya, paragraf kedua di nomor 3. Di sini beliau mengecualikan Allah dari segala sesembahan. Kata-kata illallazi fatarani. Pembebasan diri dari segala sesembahan yang batil dan pernyataan setia kepada sesembahan yang hak. Tadi innani bara'un mimma ta'budun sama illallazi fatarani, seakan-akan ungkapannya adalah la ilaha illallah. Makanya di sini lihat, adalah tafsir yang sebenarnya dari syahadat la ilaha illallah, begitu. Itulah tafsir sebenarnya dari syahadat la ilaha illallah. Kemudian Allah berfirman lanjutannya, wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Sama Nabi Ibrahim, kata-kata itu diabadikan. Kata-kata apa? Kata-kata la ilaha illallah diabadikan untuk anak keturunannya. Mudah-mudahan mereka ke depan besok pada nyadar, jangan lagi-lagi nyembah berhala. Dan itulah tafsir tauhid, tafsir la ilaha illallah. Kita harus mengabadikan
kata-kata ini kepada anak keturunan kita. Jangan kita ajarin mereka semua agama sama, caranya doang beda-beda. Jangan, justru ajarin la ilaha illallah. Jadikan itu kalimat abadi. Jangan kita terpapar syubhat-syubhat, ya. Jangan terpapar syubhat-syubhat sehingga malah ngomongnya kita semua agama sama. Itu tidak benar. Kemudian yang keempat, ayat dalam surat Al-Baqarah berkenaan dengan orang-orang kafir. Al-Baqarah ayat 165. Di sini kan 167, ya. Kemudian di halaman 26 Al-Baqarah 165 itu ayatnya nyambung maksudnya. Ya, mereka menjadikan tandingan-tandingan selain Allah, kemudian mencintai tandingan-tandingan tersebut seperti mencintai Allah, itu maksudnya. Akhirnya apa? Akhirnya mereka masuk neraka. Kemudian kondisi di neraka bagaimana? Wa ma hum bi kharijina minan nar. Mereka nggak bisa keluar dari neraka. Nah, disebutkan dalam ayat tersebut bahwa mereka menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Tadi sudah dijelaskan, yaitu dengan mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Ini menunjukkan bahwa mereka mempunyai kecintaan yang besar kepada Allah. Akan tetapi kecintaan mereka ini belum bisa memasukkan mereka ke dalam Islam. Jadi mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah. Berarti mereka cinta banget sama Allah begitu. Cuma gara-garanya sama. Itu belum memasukkan mereka ke dalam Islam, masih hitungannya kafir. Karena apa? Dua cintanya gitu. Lihat di catatan kaki di halaman 28. Dari ayat dalam surat Al-Baqarah tersebut diambil kesimpulan bahwa tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah yaitu pemurnian kecintaan kepada Allah yang diiringi dengan rasa rendah diri dan penghambaan hanya kepadanya. Berarti dalam mencintai Allah harus murni. Kemudian nggak hanya sekedar cinta Allah, tidak. Akan tapi apa? Diiringi dengan rasa rendah diri dan penghambaan hanya kepadanya. Mau dia beribadah kepada Allah, mau dia mengikuti Rasulullah. Karena dalam keumuman ayat, dalam ayat lain ya, Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Jadi Nabi Muhammad disuruh ngomong sama orang-orang, kalau kalian benar cinta kepada Allah, ikuti aku. Kata para ulama, ini ayat-ayat ngetes kan gitu. Kalau cuma ngomong doang kan bisa gitu. Jadi kalau benar cinta kepada Allah, ikuti Rasulullah SAW. Makanya seberapa besar cinta orang kepada Allah, maka segitu besar dia mengikuti Rasulullah. Tapi kalau cinta kepada Allah ogah-ogahan, pasti bakalan ngikutin Rasulullah juga ogah-ogahan. Tapi kalau cinta kepada Allah banget, maka mengikuti Rasulullah bakalan banget. Seperti itu. Kemudian yang terakhir di halaman 28, lalu bagaimana dengan orang yang mencintai sembahannya lebih besar daripada kecintaannya kepada Allah? Kalau cinta mereka kepada sembahannya sama dengan cinta mereka kepada Allah, tapi nggak aman. Karena yang aman harus lebih besar cinta kepada Allah. Tapi mereka cinta kepada sembahannya seperti cinta kepada Allah, nggak aman. Lalu bagaimana orang yang cinta kepada sembahannya lebih besar daripada cinta kepada Allah? Lebih nggak aman lagi. Kemudian bagaimana dengan orang yang hanya mencintai sesembahannya selain Allah itu saja dan tidak mencintai Allah sama sekali? Lebih parah lagi kan begitu. Kemudian yang terakhir, 3 menit lagi. Berapa di atas, berapa menit? 7 menit. Baik, 7 menit lagi. Yang terakhir, sabda Rasulullah SAW, "Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah azza wa jalla." Ya, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan mengingkari sesembahan selain Allah. Ada dan, enggak cuma sekedar la ilaha illallah doang. Tapi dan mengingkari sesembahan selain Allah, maka haramlah harta dan darahnya, sedang hisab perhitungannya adalah terserah kepada Allah. Lihat penjelasannya, ini adalah termasuk hal terpenting yang menjelaskan pengertian la ilaha illallah. Apa hal terpenting pengertian la ilaha illallah? Yaitu tadi berkata la ilaha illallah dan mengingkari segala bentuk kekufuran. Nah, sebab apa yang dijadikan Rasulullah sebagai pelindung darah dan harta bukanlah sekedar mengucapkan la ilaha illallah saja, tidak. Bukan pula dengan mengerti makna dan lafaznya, tahu makna la ilaha illallah, tahu lafaz tidak. Begitu pula dengan mengakui kebenaran kalimat tersebut. Bahkan bukan juga karena tidak meminta kecuali kepada Allah saja, tidak, akan tapi juga mengingkari sesembahan selain
selain Allah. Ya, yang tiada sekutu baginya, akan tapi tidaklah haram dan terlindung harta dan darahnya hingga ia menambahkan kepada pengucapan kalimat la ilaha illallah itu pengingkaran kepada segala sesembahan selain Allah. Jika dia masih ragu atau masih bimbang, maka belumlah haram dan belum terlindungi harta dan darahnya. Maka harus yakin, ini satu paket ya, berkata la ilaha illallah dan mengingkari sesembahan selain Allah. Jangan dibilang semua agama sama, jangan. Ya. Dan yang terakhir, di sini dikatakan oleh penulis rahimahullah, sungguh betapa agung dan penting tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah yang terkandung dalam hadis ini. Patokannya dua, berkata la ilaha illallah dan mengingkari sesembahan selain Allah atau segala bentuk kekufuran. Betapa jelas keterangan yang dikemukakannya dan betapa mematikan hujah yang diajukan bagi orang-orang yang menentang. Tapi tadi ya, yang sempat disampaikan tadi bahwa bab-bab berikutnya ini sebagai pendukung pembahasan bab yang keenam ini. Sebagai pendukung pembahasan yang keenam. Tapi yang jadi patokan pembahasan yang terakhir adalah tadi, tidak cukup berkata-kata la ilaha illallah saja, tidak cukup, akan tapi sekaligus mengingkari sesembahan selain Allah. Makanya kalau ada orang mengatakan la ilaha illallah, kemudian dia tidak beribadah kepada berhala, ini belum cukup. Dia harus mengatakan la ilaha illallah, tidak beribadah kepada berhala, ini semakna dengan itu. Dan yang satunya lagi, jangan lupa, dia harus mengingkari peribadatan kepada berhala itu. Ya, makanya kalau ada orang mengatakan la ilaha illallah, saya tidak menyembah Lata Uzza Manat, seperti itu, ini belum cukup. Akan tapi dia harus mengatakan la ilaha illallah dan saya mengingkari Lata Uzza Manat, seperti itu. Maka dari itu, barang siapa yang dia redha ya dengan agama Nasrani, ya dia redha dengan agama Nasrani, kemudian dia juga agamanya Islam, maka mana la ilaha illallah sama wa kafara bima yu'badu min dunilahnya, kan seperti itu. Jadi harus murni. Dan ini enggak semua orang paham. Enggak semua orang paham. Taunya orang apa? Toleransi, semua agama sama, caranya doang yang beda-beda, padahal dia udah terjerembab dalam itu. Makanya pentingnya kita belajar. Takutnya apa? Takutnya kita udah capek-capek sholat, udah capek-capek zakat, sedekah dan lain-lain, tapi kita masih rontok tauhidnya, masih rontok kita dalam mengesahkan Allah, rontok juga kita punya amalan sholat, zakat, puasa dan yang lain-lain. Sehingga sekali lagi, bab-bab yang akan dibahas berikutnya adalah pendukung bab yang sedang dibahas. Makanya nanti insya Allah tetap diikuti kajiannya pada pertemuan yang akan datang insya Allah. Kita ketemu lagi insya Allah pekan depan, pekan keempat. Ini pekan ketiga, pekan keempat kita libur. Kita ketemu lagi bulan depan, pekan pertama insya Allah. Atau mungkin kalau ada pekan kelima berarti kelima insya Allah. Jadi Ahad besok kita libur, ketemu lagi Ahad satunya lagi. Mungkin kita ketemu di sesi tafsir. Yang ingin hadir bisa ketemu hari Sabtu ba'da subuh insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Kita tutup, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Karena berbatas waktu, yang pengen nanya terkait pembahasan boleh bawa kitabnya ke saya setelah sholat, nanya yang sebelah mana, atau mau nanya dalil sebelah mana langsung ketemu saya setelah sholat, tidak masalah insyaallah. Atau mau ketemunya nanti pertemuan berikutnya juga tidak masalah. Demikian kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.